kondisi cuaca mulai ekstrim, maka praktek kanibalisme merupakan sikap yang sangat optimal. Telah mengandung beberapa penyakit seperti tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, dan sebagainya. Ada panas yang cukup dan tidak terjadi penguapan yang maksimal. Karena bayangke wae guys, ning nggon kono iki orane udan sedina suwengi, ora ana panas. Ana panas pun panase suwiti, terus kadung gawe uyah-uyah iki malah uyah sing welek, uyah ngecembek. Kondisi itu, beberapa penduduk dari Eropa Barat yang masih berjuang melawan kelaparan mulai melakukan keputusan yang sangat berat. Karena berita hilangnya putra milioner tersebut, hilangnya Rockefeller, saat ini masih sebuah tanda tanya besar. Dan di dalam film pun digambarkan Sumanto tidur dengan tulang belulang korban yang sudah dia makan. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel INU Entertainment di konten anomali. Di konten anomali ini, kita akan membahas tentang hal-hal yang unik, aneh, dan juga menjijikkan yang dapat menggelitik ginjal kalian. Maksud saya, dapat menggelitik keingintahuan kita. Daging merupakan bahan makanan yang sangat favorit di masyarakat, di mana kita semua sering menyantapnya dalam bentuk olahan seperti sate, gulai, rendang, dan sejenisnya. Namun, untuk beberapa penjabat, mereka lebih suka makan uang bansos. Dari segudang manfaat daging yang dapat kita rasakan, apa yang akan terjadi bila yang kita makan adalah daging manusia? Di mana hari ini kita akan membahas tentang kasus-kasus kanibalisme. Pergi ke pasar, beli ikan, penjualnya seorang Gemini, cakep. Kencangkan celana dalam kalian. Kita langsung mulai video kali ini. Praktek kanibalisme sudah ada sejak 30.000 tahun yang lalu, di mana saat itu ada dua spesies manusia purba yang sangat dominan di masanya, yaitu Homo sapiens dan Neanderthals. Ya, sebenarnya di masa itu masih ada beberapa spesies purba lainnya seperti Denisovan, manusia kerdil, dan manusia bungkuk. Tapi kita fokusnya hanya ke dua spesies tadi. Manusia purba Homo sapiens dipercaya merupakan cikal bakal dari wujud manusia modern, di mana Homo sapiens ini mempunyai kecerdasan di atas rata-rata spesies sejenisnya. Mereka sudah mulai menetap, bercocok tanam, dan mulai membuat peralatan untuk membantu kegiatan mereka sehari-hari. Sementara itu, Neanderthals memiliki postur tubuh cenderung pendek, namun memiliki tubuh yang sangat kekar, kuat, serta memiliki daya tahan tubuh lebih dari spesies sejenisnya di masa itu. Ya, bentuk visualnya kalian dapat lihat di animasi Grup Family kalau nggak salah. Pokoknya inilah gambarannya. Yang pada akhirnya Neanderthals punah dikarenakan perebutan sumber daya makanan dan peperangan melawan Homo sapiens, yang mengakibatkan praktek kanibalisme di mana Homo sapiens memangsa orang-orang dari spesies Neanderthals.
Menurut National Geographic tentang kajian manusia purba, kanibalisme dibagi menjadi dua, yaitu endokanibalisme dan eksokanibalisme, di mana endokanibalisme merupakan praktek memakan anggota kelompoknya sendiri yang sudah tua atau cacat, yang bertujuan untuk memenuhi gizi dan keberlangsungan hidup kelompok. Sementara itu, eksokanibalisme merupakan praktek memakan anggota dari kelompok lain yang bertujuan untuk mengurangi persaingan sumber daya seperti makanan, tempat, dan lain-lain, serta bertujuan untuk menakut-nakuti dan untuk alasan simbolis. Mengerikan sekali. Masih menurut National Geographic, penelitian mengatakan bahwa ketika sumber daya alam masih berlimpah, praktek endo dan eksokanibalisme tidak diperlukan. Namun, ketika sumber daya mulai langka dan kondisi cuaca mulai ekstrim, maka praktek kanibalisme merupakan sikap yang sangat optimal. Praktek kanibalisme yang terjadi di zaman purba mungkin dapat kita maklumi dikarenakan teknologi dan pola pikir masih sangat primitif. Namun tetap saja, mau di zaman manapun, praktek kanibalisme akan tetap ada. Mengingat faktor yang saya sampaikan sebelumnya, bila sumber daya alam mulai langka dan kondisi cuaca mulai buruk dan ekstrim yang mengakibatkan terhambatnya produksi panen, maka ketika orang sudah mulai gusar dan kelaparan, maka kanibalisme menjadi solusi pilihan terbaik dari yang terburuk. Berbicara tentang kasus kanibalisme yang ada di dunia, maka kita akan langsung menyinggung tentang kasus The Great Famine. Yang artinya wabah kelaparan besar. Wabah kelaparan besar ini terjadi di Eropa yang sekitaran tahun 1315 sampai tahun 1317. Kejadian ini dimulai pada tahun 1314, di mana di tahun tersebut terjadi hujan yang berlangsung secara terus-menerus di musim kemarau dan musim gugur. Dikarenakan hujan yang tidak pernah berhenti itu, semua tanaman yang ada di kebun menjadi busuk. Hewan-hewan ternak menjadi mati, serta makanan yang ada di lumbung yang mereka simpan menjadi lembab dan tidak bisa dikonsumsi. Bahkan setelah 1 tahun berlalu, kondisi cuaca di Eropa masih tidak ada tanda-tanda membaik, yang mengakibatkan munculnya masalah-masalah baru di masyarakat. Di antara lain, gagalnya panen besar yang terus-menerus, harga pokok makanan yang mulai melambung tinggi, serta kejahatan dan kriminalitas yang mulai muncul di masyarakat, di mana orang-orang saat itu melakukan penculikan dan pembunuhan hanya untuk sekedar ingin mengisi kelaparan yang mereka alami. Puncaknya di tahun 1316 tercatat banyak orang-orang Eropa yang sudah mulai meninggal karena kelaparan. Di sisi lain, teknik pengawetan menggunakan garam yang sangat mereka andalkan sudah tidak efektif lagi, dikarenakan kualitas garam yang mereka miliki sudah mulai menurun dan sudah tidak mulai bagus. Itu dikarenakan selama proses mereka membuat garam itu tidak ada panas yang cukup dan tidak terjadi penguapan yang maksimal. Karena bayangke wae guys, ning nggon kono iki onane udan sedina suwengi, ora ana panas pun panasé suwiti.
wis kadung gawe uyah-uyah iki malah uyah sing elek, uyah kecebek gak iso dienggo ngawetno makanan yang dicampur karo uyah kuwi malah uyah kecebek sak pakanane dadi kita iso apik bareng ora iso awet ning kono kejahatan merajalela kocar-kacir kabeh tuh keos kacau koyo kurang lebih seperti itu. Melihat kondisi itu, beberapa penduduk dari Eropa Barat yang masih berjuang melawan kelaparan mulai melakukan keputusan yang sangat berat, di mana mereka yang masih hidup mau tidak mau harus memakan mayat dari penduduk yang lain, baik dari keluarga, teman, sahabat, ataupun dari pasangan yang sudah meninggal. Kondisi tersebut bukannya memperbaiki keadaan, tapi malah membuat keadaan semakin bertambah buruk, dikarenakan mayat-mayat yang mereka makan telah mengandung beberapa penyakit seperti tuberkulosis, bronkitis, pneumonia, dan sebagainya. Sehingga beberapa penduduk yang memakan mayat tersebut mulai tertular berbagai macam penyakit yang mengerikan. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Sekian dari saya. Terima kasih. Hei, tapi bohong. Iya. Kasus kanibalisme tidak hanya pernah terjadi di Eropa saja, tapi juga pernah terjadi di salah satu suku yang ada di Indonesia, yang berada di pedalaman hutan Papua, tepatnya suku Asmat. Dikatakan bahwa praktek kanibalisme suku Asmat dilakukan oleh kaum laki-laki, bertujuan sebagai bentuk pembuktian peralihan masa remaja menuju masa dewasa. Selain itu, kasus kanibalisme di suku Asmat juga merupakan bentuk simbolis ketika salah satu suku berhasil memenangkan peperangan melawan suku lain, di mana kepala dari suku yang kalah akan kalau aku menang, tak makan dagingmu. Kurang lebih seperti itu. Kepala dari suku yang kalah akan dipenggal dan dimakan oleh pihak yang menang, serta sisa mayatnya akan dijadikan bahan ritual. Salah satu kasus kanibalisme yang pernah menghebohkan saat itu adalah hilangnya putra milioner Amerika, yaitu Rockefeller, yang hilang di tahun 1961. Waktu itu, Indonesia digemparkan karena berita hilangnya putra milioner tersebut. Hilangnya Rockefeller saat ini masih sebuah tanda tanya besar. Pasalnya, tak ada tanda-tanda atau jasad yang ditemukan di Papua yang sesuai dengan kriteria Rockefeller. Spekulasi mulai bermunculan, mulai dari tenggelam, dimakan binatang buas, ataupun menjadi santapan dari salah satu suku Asmat. Hingga saat ini, kepastian meninggalnya dari Rockefeller masih belum menemui titik terang. Bukan hanya terjadi sekali saja di Indonesia, kasus kanibalisme juga pernah terjadi kembali di tahun 2003, tepatnya di wilayah Purbalingga. Kasus tersebut bermula dari banyaknya makam-makam yang masih baru terlihat sudah dirusak beberapa hari berikutnya. Setelah diusut, mayat-mayat tersebut rupanya sudah menjadi korban pencurian mayat dan sudah dimakan oleh Sumanto. Sumanto diketahui telah memakan 3 mayat, 2 diantaranya di daerah Lampung, tepatnya di perkebunan teh tempat dia bekerja. Dan yang terakhir, diketahui bahwa dia telah mencuri dan memakan mayat milik Mbok Rinah. Diceritakan pada film dokumentasi Sumanto, di sana digambarkan bahwa Sumanto memasak dan mengukus daging manusia dan dibagikannya kepada teman-teman serta tetangganya. Dan di dalam film pun digambarkan Sumanto tidur dengan tulang belulang korban yang sudah dia makan. Nggak sampai situ aja. Bahkan Sumanto mengundang teman-teman pemburunya untuk menyantap daging orang yang telah membegalnya. Masa apa kau?
Atas perbuatannya tersebut, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Pasca kebebasan Sumanto, ia pun ditempatkan di rumah rehabilitasi An-Nur di Purbalingga, tentu saja. Karena tidak ada warga yang mau menerimanya. Ketika diwawancara oleh penyidik, di sana dikatakan bahwa alasan sebenarnya Sumanto melakukan tindakan tersebut lantaran didorong karena alasan ekonomi. Alah, saya tuh orang nggak punya mas, nggak punya uang buat beli makan. Awalnya saya pun juga cuma coba makan daging ular sama daging tikus. Tahu-taunya lihat ada kesempatan mayat di depan saya, ya udah, karena saya lapar, saya makan. Kurang lebih seperti itu. Sisanya itu cuma komedi anjir. Ya, terima kasih sudah mengikuti sampai saat ini. Jangan lupa saya minta sangat like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa komen apa pendapat kalian, apa yang ingin kalian utarakan dari video kali ini. Silahkan kalian ngomong. Itu aja dari saya. Jangan lupa like, komen, subscribe, like, komen, subscribe. Oke, itu saja. Terima kasih, sekian dari saya. Jangan lupa ikuti terus video dari channel INU Entertainment. Ya, itu aja sih. Ada pantun. Daging manusia dimakan nyonya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Superman. Daging manusia. Ini kenapa sih rambutku anjir? Gimana kasus kanibalisme? I'm going in hell. Ingat apa yang saya katakan sebelumnya, bila kondisi alam tidak